Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah Islamiyah, akidah yang kokoh, akidah yang sangat kuat, akidah yang berdasarkan dalil naqli Al-Quran maupun hadis dan dalil akli, akal sehat pikiran manusia. Al-Quran hadis selalu sejalan dengan akal sehat manusia, maka manusia akan mudah menerima agama ini dengan dalil akli dan juga dalil nakli, karena akal itu akan mencari kebenaran, sehingga orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu karena aklinya berjalan. Disitulah Allah taala memberikan petunjuk. Kembali kepada pokok pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah wasatiyah, akidah pertengahan. Bukan akidah ke kanan atau ke kiri, bukan akidah yang menyimpang atau meniadakan. Sekarang ini yang lagi marak di media sosial maupun di kajian-kajian, banyak orang-orang ini diarahkan, dibidik atau bahkan dicuci otaknya dengan cara halus maupun dengan cara kasar, dengan kalimat-kalimat santun maupun kalimat provokatif untuk mengikuti akidah yang bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal yang diajarkan adalah akidah yang bukan akidah salaf. Bahkan akidahnya bertentangan dengan akidah salaf yang disebut akidah at-tahawiyah, akidah wasatiyah, akidah para salaf, akidahnya muhaddisin, para ahli hadis. Pada prinsipnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidah yang meyakini zatnya Allah dengan ketetapan Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti makhluk dan Allah juga punya sifat-sifat. Kali ini kita akan mengkritisi mereka, yaitu kelompok-kelompok mujassimah, kelompok yang meyakini Allah itu seperti fisiknya makhluk, kelompok yang meyakini Allah Ta'ala itu terikat dalam satu tempat, Allah tidak berada di tempat lain. Jadi mereka ini memaksakan diri Allah Ta'ala ditempatkan dalam satu tempat. Bahkan mereka meyakini bila orang Islam tidak meyakini Allah di tempat itu, maka ada vonis-vonis tertentu yang mereka berikan kepada umat muslim yang tidak meyakini seperti keyakinan mereka, yaitu mujassimah. Sering kita dengar para asatid, para guru-guru mereka itu mengatakan bahwa Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka anggap itu seperti Jahmiyah. Nah ini, padahal yang berkata itu kadang-kadang tidak paham apa itu Jahmiyah. Jadi orang awam ini sengaja dicuci otaknya untuk mengikuti cara berpikir mereka. Memang teori-teori dalam untuk mencuci otak orang awam atau ceramah-ceramah yang bisa menggiring opini, mengarahkan otak orang awam ini memang perlu belajar banyak, terutama ilmu komunikasi. Itu ilmu yang bisa memasukkan dogma-dogma doktrin atau menggiring alam bawah sadar dan cara berpikir orang awam. Karena pada dasarnya orang awam itu tidak ada pilihan ketika mereka ini mendapatkan siraman-siraman doktrin-doktrin, karena mereka itu satu, tidak punya kemampuan untuk memahami dalil dengan sebenar-benarnya sesuai dengan aturan ilmu. Yang kedua, mereka tidak punya pembanding. Yang ketiga, mereka tidak punya sanggahan yang kuat, sehingga orang awam itu selalu menjadi korban dogma-dogma apapun, ya. Makanya di dalam Islam itu kita tidak boleh menjadi orang awam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kita untuk belajar dan belajar. Maka sebaiknya itu kita arahkan Anda untuk belajar kepada para ulama yang jelas sanad ilmunya, luas ilmunya, dan terbukti
banyak kitabnya, bukan hanya banyak kitab, tapi bisa membaca dan memahami kitab dengan benar. Karena banyak orang itu memajang kitab di rumahnya, banyak kitab tapi dia baca saja nggak bisa, atau mungkin baca bisa, memahami sesuai dengan kaidah keilmuan bahasa Arab nggak bisa, seperti kaidah ilmu nahwu, tasrif, kemudian balaghah, mantik dan lain sebagainya. Kembali kepada bahasan semula ya. Kita sering mendengar, yaitu mereka-mereka para pendoktrin ini, pendaku-pendaku ini, mereka selalu menuduh Asy'ariyah ini sebagai Jahmiyah. Jahmiyah itu, saudara, perlu kita ketahui, pemikiran mereka ini agak terlalu liberal ya, karena mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya sifat. Allah Subhanahu wa taala itu ada di semua tempat. Jadi semua molekul-molekul, semua sel, semua kehidupan itu di situ ada Allah. Maka mereka berpotensi menganggap Allah itu banyak dan makhluk menyatu dengan Allah. Hal itu tidak dikehendaki oleh para ulama salaf. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan mereka yang menganggap Allah itu ada di banyak tempat, Allah itu banyak, kemudian Allah itu menyatu dengan makhluk atau makhluk menyatu dengan Allah, bukan. Itu Jahmiyah. Lah, bila ada orang mengatakan bahwasanya Asy'ariyah Maturidiyah itu seperti Jahmiyah, berarti dia itu tidak paham dengan apa yang dia bicarakan. Artinya dia berbicara kepada orang awam, lalu orang awam itu diprovokasi menuduh Asy'ariyah Maturidiyah sebagai orang Jahmiyah. Padahal Asy'ariyah dan Maturidiyah ini bukan Jahmiyah. Karena ulama-ulama Asy'ariyah Maturidiyah banyak mengkritisi pemikiran Jahmiyah yang terlalu liberal, menganggap Allah tidak punya sifat. Padahal di dalam Al-Quran itu dijelaskan sifat Allah. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah punya ketentuan. Sifat-sifat Allah itu tidak seperti makhluk. Lah, maka Jahmiyah ketika berdiri di arah kiri, ada sekelompok yang berdiri di arah kanan, yaitu Mujassimah. Mereka yang meyakini Allah berada di satu tempat, yaitu di aras. Jadi kalau orang tidak meyakini Allah di atas aras, maka dia akan memvonis orang itu begini-begini, telah keluar dari ini dan seterusnya. Ini tidak benar. Jadi kalau orang ini meyakini Allah di satu tempat, berarti dia memaksa Allah ini bertempatan dengan sifat tempat makhluk. Juga begitu ketika orang meyakini bahwasanya Allah di banyak tempat, Allah tidak punya sifat, maka dia juga meyakini Allah seperti makhluk. Jadi kedua-duanya ini meyakini Allah seperti makhluk, walaupun mereka mengaku tidak seperti itu. Mereka paham betul bahwasanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi sudah kadung mereka meyakini dalam otak mereka, apalagi yang moderat, dari golongan moderat, mereka meyakini bahwasanya kelompok kanan ini Allah itu mempunyai sifat-sifat yang seperti makhluk, seperti mendengar dengan telinga dan seterusnya ya, melihat dengan mata, duduk bersemayam di atas aras. Ketika ditanya ini sesuai dengan dalil, bagaimana mereka meyakini seperti itu, dan keyakinan itu memaksakan diri mereka bahwasanya Allah itu benar-benar berfisik. Ini yang kelompok kanan ekstrim ini. Yang kelompok kiri ekstrim ini meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di banyak tempat. Ya, seperti perkataan pendiri mereka Jahmiyah, yaitu Jahm bin Safwan. Dia dari kalangan salaf. Dia seorang yang ahli ibadah, tapi belajar otodidak, tidak punya guru, sehingga dia ini berusaha untuk menalarkan, mengejawantah atau melogikakan pemikiran-pemikiran dalam beragama. Ini liberal arah kiri, yaitu dia meyakini bahwasanya Allah itu ada di banyak tempat, di mana-mana, dan Allah tidak punya sifat-sifat seperti dalam Al-Quran dan hadis. Jadi Allah itu yang menyatu dengan makhluk itu ya. Sementara kelompok kanan dengan dalil di Al-Quran, mereka meyakini secara tekstual bahwasanya Allah ini benar-benar duduk bersemayam di atas aras. Allah ini benar-benar mendengar. Pun pernyataan Al-Imam Al-Baihaqi di dalam bab Asma wa Sifat, beliau menyatakan bahwasanya ba'inun min khalqihi yuridu bihi ma fassarahu ba'dahu min nafyi qaulil Jahmiyah la isbata jihatun min janibin akhar yuridu ma atlaqahu syara'. Ungkapan berbeda ini tidak terkait dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah apa yang ditafsirkan setelah ungkapan itu berupa penafsiran ucapan Jahmiyah yang menyatakan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Bukan seperti itu, juga bukan seperti ungkapan orang-orang Mujassimah, yaitu menetapkan arah dari sisi lain, yaitu Allah menempati satu arah atau satu tempat. Jadi maksudnya Al-Imam Baihaqi ini mengkritisi kelompok Jahmiyah dan Mujassimah. Kalau Jahmiyah menyatakan Allah ada di mana-mana, justru Mujassimah meyakini Allah itu ada di satu tempat, terikat oleh arah
tempat, waktu, jihad, tahayyuz, makan, wa zaman. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari Maturidi ini bukan dari Jahmiyah maupun Mujassimah. Secara spesifikasi, ciri-ciri Mujassimah itu kita mudah mengenalinya. Mujassimah itu punya identitas, yaitu selalu menganggap Allah ada di satu tempat, yaitu dengan dalil Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dialah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas arsy. Adapun Jahmiyah itu berbeda dengan Mujassimah. Jahmiyah ini mereka meyakini Allah ada di mana-mana, maka pernyataan ini sangat kita kenal dengan pernyataan ulama mereka yang meyakini wa hadzal hawa ma'a kulli syai' wa fi kulli syai' wa la yahlu minhu syai'. Dialah Allah yang ada di atas udara ini, bersama Allah segala sesuatu, dan di dalam segala sesuatu tidak ada satupun tanpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ada di mana-mana, Allah menyatu dengan makhluknya. Ini Jahmiyah, bukan Asy'ariyah Maturidiyah ya. Sementara kelompok Mujassimah ini, yaitu mereka yang meyakini Allah nuzul dengan fisik, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu berfisik seperti fisiknya makhluk, kemudian Allah itu berada di atas aras, duduk bersemayam di atas aras dengan fisiknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mendengar dengan telinga, juga Allah mendengar, Allah melihat dengan mata. Ini kelompok disebut kelompok Mujassimah. Lah kelompok Mujassimah ini tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena mereka itu benar-benar meyakini Allah itu berfisik. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah sudah jelas batasan-batasan hudud bahwasanya batasan-batasan Tuhan itu beda dengan makhluk. Jadi kalau makhluk itu dibatasi dengan tempat, waktu, tahayyuz, al-jihad, wal makan. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan itu. Maka antara kelompok ekstrem kanan atau ekstrem kiri, yaitu Mujassimah dan Jahmiyah, ini terjadi perang dingin, saling menyerang. Lah, herannya fenomena ini kita sebagai umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah sering menjadi korban hoax mereka. Mereka menuduh kita termasuk golongan Jahmiyah, padahal dari mereka sendiri tidak paham apa itu Jahmiyah. Coba kita tanya kepada mereka, ya Ustadz, apakah itu Jahmiyah? Mereka bingung. Mereka tahunya Jahmiyah itu didirikan oleh Jahm bin Sufwan. Bagaimana pemikirannya, bingung. Dan yang fatal ya, mereka menuduh kita ini menganggap Allah ada di mana-mana. Padahal dalam Asy'ariyah Maturidiyah tidak demikian. Tidak meyakini Allah ada di mana-mana. Berarti kan Allah itu banyak. Allah itu satu. Tidak satu-satunya. Allah itu bersifatan dengan sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi kita menyerahkan semua maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini sifat-sifat di Al-Quran itu tidak mengingkari sama sekali. Tetapi pemahaman kita sangat berbeda dengan Mujassimah yang meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah itu adalah sifat yang fisik, sifat yang benar-benar bisa dilihat, dirasakan, tampak oleh mata gitu. Nah, itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sekali lagi saya jelaskan bahwasanya Mujassimah ini meyakini Allah ini berfisik seperti makhluk, zatnya Allah maksudnya. Sementara kaum Jahmiyah ini meyakini zatnya Allah ini menyatu dengan makhluk. Allah ada di mana-mana. Dan Allah tidak punya sifat-sifat yang dijelaskan itu karena mereka meyakini bahwasannya Allah itu menyatu dengan makhluk. Jadi di dalam makhluk itu adalah sifat-sifat Allah. Itu beda ya. Maka kalau sekali lagi kalau ada kelompok-kelompok Mujassimah menuduh kita ini dari golongan Jahmiyah yang meyakini Allah ada di mana-mana, itu salah alamat. Maka kita harus sadar saudara, kita kalangan Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah sadar bahwasanya mereka yang menyatakan Allah ada di mana-mana itu bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah. Intinya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, demikian. Semoga kajian yang sebentar atau singkat ini bisa bermanfaat buat saudara semuanya dan menambah pemahaman, menambah ilmu bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman-pemahaman para nabi, akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada akidah-akidah yang lurus, membimbing kita kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran yang menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.